Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Wulandari, Prodi MPI Karyawan C semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosial dan Budaya Organisasi. Jadi pertanyaannya adalah gaya kepemimpinan seperti apa yang akan diterapkan ketika saya menjadi pemimpin di suatu lembaga ataupun organisasi. Yang pertama adalah gaya kedisiplinan ya. Yang pertama adalah berbuat disiplin. Jadi seorang pemimpin itu harus disiplin, itu bukan dengan perkataannya, akan tetapi perbuatannya. Jadi seorang pemimpin yang disiplin terlebih dahulu dalam tepat waktu, disiplin dalam berbicara dan perbuatannya, disiplin dalam janji-janjinya. Nah, itu yang akan dihormati, dikagumi oleh para anggotanya, sehingga orang akan segan terhadap pemimpin yang sangat-sangat disiplin. Beda dengan pemimpin yang hanya ngomong doang, hanya kamu harus disiplin gini-gini, tapi dia sendiri tidak disiplin. Itu banyak sekali pemimpin yang seperti itu. Karena yang lebih utama adalah mencontohkan dengan perbuatan daripada dengan perkataan. Lalu yang kedua adalah tegas terhadap aturan dan tegas terhadap hak-hak anggota. Ketika saya menjadi pemimpin, gaya kepemimpinannya adalah tentu saja tegas. Saya akan tegas terhadap orang-orang yang tidak ikut main aturan lembaga ataupun sebuah organisasi. Mereka yang nanya-menyi, yang istilahnya tidak nurut terhadap apa yang telah ditentukan, saya akan tentu saja tegas, karena orang-orang seperti itu harus ditegasi. Kalau tidak, mereka akan seterusnya seperti itu dan tidak disiplin juga kan. Dan tegas terhadap hak-hak anggota. Tentu saja kita harus bukan hanya harus tegas terhadap cara kita memerintahkan, tapi juga tegas terhadap hak-hak mereka, sehingga mereka akan berpikir bahwa kita adalah pemimpin yang benar. Banyak hal positif dari diri kita. Jadi intinya, misalkan hak-hak kalau mereka guru kita, kepala sekolah, hak-hak mereka sebagai guru itu terpenuhi dengan benar tanpa adanya kecurangan ataupun kesalahan gitu. Intinya tegas terhadap hak-hak juga, hak-hak anggotanya. Lalu yang ketiga adalah bersifat ekstrovert ataupun bersifat sosialisasi. Tentu saja ya, seorang pemimpin itu harus bersifat mengayomi, bersifat ramah, tamah, bertanya, ekstrovert, bertanya duluan, Meskipun sebenarnya misalkan ada seseorang yang jiwanya itu introvert, tapi ketika sudah menjadi pemimpin, istilahnya dia harus sok ekstrovert lah, karena itu pasti profesional kerja lah ya, intinya seperti itu. Lalu yang keempat, selalu memantau dan ingin punya kreativitas terus menerus. Nah, ketika menjadi pemimpin, ketika melihat organisasi atau lembaganya sudah berjalan dengan baik, jangan sampai kita ya udahlah, udah bagus ini, kita malah nyantai sebagai pemimpin. Tetapi kita harus terus memantau, bahkan terus mengembangkan ide gimana caranya kita lebih baik, terus muter otak. Karena kalau kita bersantai-santai dalam kelebihan kita, maka kita akan terjebak sendiri. Nah, itu mungkin ya pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.